Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Devi Septiana, Diah Rahmatunisa, dan Laila Mahfiroh akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Suksesi Negara dalam Hukum Internasional. A. Bentuk-bentuk suksesi negara. Suksesi negara berasal dari kata state succession atau succession of state, yang artinya adalah pergantian kedaulatan suatu negara, pergantian dari predecessor state atau negara yang digantikan kepada successor state atau negara yang menggantikan. Hal kedaulatan atau tanggung jawab atas suatu wilayah dalam hubungan internasional. Suksesi negara dibagi menjadi dua, yang pertama suksesi universal dan suksesi parsial. Suksesi universal juga dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, wilayah suatu negara habis terbagi-bagi yang masing-masing bagian dicaplok oleh negara-negara lain. Contohnya yaitu wilayah Polandia yang dicaplok oleh Rusia, Austria, dan Prusia pada tahun 1975, negara kecil yang kemudian meleburkan diri menjadi satu negara besar. Yang kedua yaitu international identity dari suatu negara hilang karena seluruh wilayahnya hilang. Contohnya, hilangnya Korea pada 1910 karena dikuasai Jepang tahun 1910, Kongo dikuasai Belgia, Kolombia terpecah menjadi 3 negara merdeka yaitu Venezuela, Ekuador, serta Granada pada tahun 1832. Kedua, suksesi parsial, yaitu negara predesesornya masih eksis, tetapi sebagian wilayahnya memisahkan diri menjadi negara merdeka ataupun tergabung dengan negara lain. Contohnya, hilangnya Timor Timur dari NKRI membentuk Timor Leste pada tahun 1999. Negara Indonesia menjadi predecessor state masih ada. Yang terjadi adalah bahwa Indonesia kehilangan sebagian wilayahnya. B. Akibat hukum suksesi negara terhadap perjanjian internasional. Yang satu aspek penting dalam suksesi negara adalah pengaruh pergantian kedaulatan terhadap hak-hak dan kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian. Yang kedua, pasal 17 juga 24 Konvensi Wina 1978 menetapkan bahwa perjanjian tidak beralih pada suksesor kecuali ditentukan lain dalam Devolution Agreement. Yang ketiga, dalam perjanjian yang isinya semata-mata merupakan kodifikasi dari prinsip-prinsip yang sudah dikenal dalam kebiasaan internasional, maka negara suksesor akan terikat pada prinsip-prinsip tersebut sebagaimana negara-negara lain. Oke, selanjutnya yakni akibat hukum suksesi negara terhadap public property right. Di sini ada dua jenis aset pasca suksesi, yakni aset milik pemerintah dan aset milik swasta. Dan aset milik swasta ini dibagi lagi menjadi aset milik warga negara secara perseorangan, aset milik perusahaan swasta, dan aset milik perusahaan negara, atau yang di Indonesia terkenal sebagai BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya, state property. State property ini secara umum diartikan sebagai properti yang ada di dalam kepemilikan langsung atau tidak langsung dari lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Dan para ahli hukum internasional ini sependapat bahwa yang dimaksud state property dapat berwujud gedung-gedung dan tanah milik negara, alat-alat transportasi milik negara, dana-dana pemerintah yang ada di bank, pelabuhan-pelabuhan, dan sebagainya. State property tersebut dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. Menyangkut benda tidak bergerak yang ada di wilayah yang beralih, prinsip umum yang berlaku adalah properti itu akan beralih pada suksesor. Selanjutnya, jika benda tidak bergerak berada di luar wilayah yang beralih, maka dianggap tetap milik predecessor, meskipun prinsip ini dapat dimodifikasi. Tetapi bila predecessornya tidak ada lagi, maka praktek negara-negara menunjukkan properti tersebut akan dibagi di antara negara-negara suksesor yang ada. Selanjutnya saya akan menyampaikan akibat hukum suksesi negara terhadap arsip negara. Yang pertama, prinsip umum yang berlaku untuk arsip yang berkaitan dengan wilayah yang akan beralih pada suksesornya. Yang kedua, pasal 21 Konvensi Wina 1984 menetapkan bahwa arsip dari negara predecessor beralih pada suksesor pada saat terjadi suksesi. Selanjutnya, akibat hukum suksesi negara terhadap hutang negara. Yang pertama, penerimaan utang
prosesor oleh suksesor sebagai ex gratia bukanlah kewajiban hukum internasional. Kedua, pembagian yang adil pada umumnya dengan menyesuaikan jumlah penduduk, luas wilayah, kekayaan atau sumber daya alam yang dimiliki masing-masing wilayah, dan besarnya pajak pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing wilayah. Selanjutnya, akibat hukum suksesi negara terhadap keanggotaan pada organisasi internasional. Yaitu yang pertama, masalah keanggotaan suatu negara di organisasi internasional maupun regional ditentukan oleh konstitusi masing-masing organisasi. Kedua, piagam PBB misalnya tidak mengatur masalah pengunduran diri. Yang ketiga, PBB juga menetapkan bahwa keanggotaan suatu negara di PBB tidak akan terhenti hanya karena terjadinya perubahan atau pergantian konstitusi perbatasan. Yang keempat, adapun negara baru, maka negara ini harus mengikuti aturan yang berlaku untuk negara baru, yaitu mendaftarkan diri sebagai anggota baru, kecuali telah ada izin sesuai ketentuan yang terdapat pada piagam. Selanjutnya, akibat hukum suksesi terhadap claim in tort and delik. Prinsip umum yang berlaku dalam masalah ini adalah bahwa suksesor dipandang tidak berkewajiban untuk menerima tanggung jawab akibat tort atau delik yang dilakukan oleh predekesornya, baik dalam kasus suksesi negara karena penaklukan ataupun berintegrasi secara sukarela. Yang terakhir yaitu suksesi negara di Indonesia. Pertama, kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda. Yang kedua, diserahkannya Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Yang ketiga, lepasnya Timor Timur. Kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda membuat Indonesia dapat bergabung dalam kelompok Newly Independent State menurut Konvensi Wina 1978 dan 1983. Diserahkannya Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia membuat proses referensi di bawah pengawasan PBB dan wilayah itu menjadi provinsi ke-26 pada tahun 1963. Lepasnya Timor Timur membuat provinsi Timor Timur menjadi provinsi ke-27 yang membentuk negara baru yang merdeka yaitu Timor Leste pada tahun 1999. Belanda membuat Indonesia dapat bergabung dalam kelompok Newly Independent State menurut Konvensi Wina 1978 dan 1983. Diserahkannya Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia membuat proses referensi di bawah pengawasan PBB dan wilayah itu menjadi provinsi ke-26 pada tahun 1963. Lepasnya Timor Timur membuat provinsi Timor Timur menjadi provinsi ke-27 yang membentuk negara baru yang merdeka yaitu Timor Leste pada tahun 1999. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami memohon maaf yang setulusnya. Kritik dan saran diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.